Selamat pagi sahabat Kristus yang setia. Mari kita awali perjalanan hidup kita hari ini dengan doa pagi bersama Pendeta Agus Wianto. Selamat pagi sahabat Kristus yang setia. Bersyukur sekali kalau hari ini kita dapat berjumpa lagi dalam doa pagi. Sebelum memulai doa pagi, mari kita bersaat teduh. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang pengasih, kami mengucap syukur kalau pagi ini Tuhan memberi kesempatan kepada kami untuk bersatu hati dalam persekutuan doa pagi. Mohon kiranya Tuhan menolong kami ketika membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tolonglah kami agar dapat mengerti firman Tuhan dengan baik. Pakailah hamba-Mu yang Tuhan percaya untuk menguraikan firman Tuhan. Mampukanlah hamba-Mu menguraikan firman Tuhan dengan baik dan benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat, sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan dengan nyanyian dari NKB 85, Karena Kasih-Nya, bersama Bapak Heri Suntoro dengan iringan Bapak Octavianus Eman. Serta sukacitanya, mengapa Dia melindungiku? Kasih-Nya, ya karena kasih-Nya. Sahabat, mari kita membaca firman Tuhan dari Matius 26 ayat 37 dan 38. Firman Tuhan mengatakan demikian. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan sabda Allah, mempergumulkan dan melakukan dalam hidupnya setiap hari. Hosiana. Sahabat Kristus yang setia, hari ini kita merayakan Kamis Putih. Biasanya
hari Kamis Putih tidak mendapat perhatian kita seperti Jumat Agung, Paskah, atau Natal. Padahal pada hari Kamis Putih ada banyak peristiwa yang terjadi. Baik peristiwa yang mengharukan, seperti ketika Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya, maupun peristiwa yang menyakitkan hati, seperti pengkhianatan Yudas dan penyangkalan Petrus. Ada juga peristiwa yang sangat menyentuh perasaan, yaitu ketika Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Mengapa peristiwa ini menyentuh perasaan kita? Yang pertama, ketika Tuhan Yesus sangat sedih. Sahabat, kalau kita membaca ayat 38 tadi, Tuhan Yesus mengatakan begini kepada Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Sahabat, apakah kita bisa membayangkan dan bisa merasakan yang dirasakan Tuhan Yesus? Perasaan sedih yang sangat dalam, hingga rasanya seperti mau mati. Sahabat, mungkin kita pernah mengalami perasaan yang sangat sedih. Namun apakah perasaan sedih kita seperti yang dirasakan Tuhan Yesus? Mungkin kita pernah merasakan perasaan seperti itu. Perasaan seperti yang dialami Tuhan Yesus. Alangkah beratnya kalau kita pernah merasakan perasaan yang seperti itu. Sedih yang sangat dalam dan tidak bisa terlukiskan dengan kata-kata. Orang lain tidak bisa memahami apa yang kita rasakan. Kalau kita menceritakan kesedihan kita kepada orang lain, bahkan orang yang terdekat dengan kita, seperti misalnya suami atau istri, kadang mereka tidak bisa memahami. Bahkan mereka berkomentar seperti ini, ringan sekali. Begitu saja kok sedih. Sudah tidak usah dipikirkan, lupakan saja. Malah kadang-kadang ada orang yang mengatakan begini, kamu ini kan anak Tuhan. Anak Tuhan tidak boleh sedih. Kamu harus percaya Tuhan Yesus pasti akan menolong. Sudah, jangan sedih. Sahabat, mengapa kita tidak boleh sedih? Padahal Tuhan Yesus pun mengalami kesedihan. Sedih itu sangat manusiawi. Dan Tuhan Yesus yang 100% manusia dan 100% Allah bisa merasakan dan mengalami perasaan sedih yang dialami oleh manusia. Mengapa Tuhan Yesus mau mengalami kesedihan seperti itu? Bukankah seharusnya Tuhan Yesus tidak perlu ke Taman Getsemani untuk mengalami pergumulan dan kesedihan yang begitu dalam dan begitu berat? Sahabat, Tuhan Yesus rela mengalami semua itu karena kasih-Nya kepada umat manusia. Termasuk kepada kita semua. Tuhan Yesus mengasihi kita semua agar kita terbebas dari hukuman dosa. Di dalam pergumulan seperti itulah yang dialami oleh Tuhan Yesus. Antara dia memilih dirinya sendiri untuk bebas dari pergumulan yang berat atau dia memilih untuk menyelamatkan manusia. Oleh sebab itulah, karena kasih-Nya, Tuhan Yesus rela mengalami pergumulan yang begitu berat ini. Yang kedua, Tuhan Yesus sendirian. Sahabat, dalam kesedihan yang sangat dalam itu, Tuhan Yesus mengajak Petrus, Yakobus, dan Yohanes untuk menemani berdoa di Taman Getsemani. Rupanya dalam kesedihan ini Tuhan Yesus butuh teman. Namun apakah mereka bertiga bisa ikut merasakan kesedihan Tuhan Yesus sehingga mereka mau menemani Tuhan Yesus? Ternyata tidak. Mereka bertiga tidur. Tidak ada satupun yang menemani Tuhan Yesus. Tidak ada satupun yang peduli dengan kesedihan Tuhan Yesus. Tidak ada satupun yang berempati kepada Tuhan Yesus. Sahabat, dalam pergumulan yang berat, seperti mau mati rasanya, Tuhan Yesus sendirian. Sahabat-sahabatnya tidak menemani. Sahabat, pernahkah kita mengalami seperti Tuhan Yesus?
Ketika mengalami pergumulan berat, tidak ada satu teman pun yang memahami keadaan kita. Tidak ada satu teman pun yang peduli. Tidak ada satu teman pun yang menemani. Dan kita benar-benar sendirian dalam pergumulan yang berat. Kita menangis, kita tenggelam dalam kesedihan kita. Sahabat, pengalaman Tuhan Yesus ini mengajar kita agar kita bisa peduli dan berempati kepada sahabat-sahabat kita yang mengalami pergumulan seperti ini. Ketika sahabat kita berduka, kita harus datang menemani. Ketika ada sahabat kita yang sakit, kunjungi dia dan doakan supaya dia tidak sendirian dalam pergumulan karena sakitnya. Ketika ada yang dalam pergumulan, kita doakan supaya dia kuat menanggung karena ada teman yang berempati, yang mendukung dalam doa sehingga tidak sendirian. Sahabat, sekarang kita tahu bagaimana perasaan Tuhan Yesus ketika bergumul di Taman Getsemani. Saya berharap kita semua bukan hanya tahu, namun juga bisa merasakan beratnya pergumulan Tuhan Yesus saat itu. Semua itu menunjukkan betapa besarnya kasih Tuhan Yesus kepada kita. Oleh sebab itu, kita jangan pernah menyia-nyiakan kasih Tuhan Yesus kepada kita semua. Selamat menghayati kasih Tuhan Yesus yang selanjutnya dalam Jumat Agung besok. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sahabat, mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih atas firman Tuhan yang kami renungkan hari ini. Pengalaman Tuhan Yesus dalam pergumulan di Taman Getsemani mengajar kami bagaimana kami seharusnya bisa berempati, bisa peduli kepada sahabat-sahabat kami. Tolonglah kami ya Tuhan supaya kami memiliki kasih seperti Tuhan Yesus, sehingga kami dapat memiliki rasa peduli. Juga kami bisa berempati kepada sahabat-sahabat kami yang di dalam pergumulan. Ya Tuhan, pada saat ini perkenankan kami memohon kepada Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Sampai saat ini pandemi COVID-19 masih belum selesai. Karena itu Tuhan tolonglah, bebaskanlah kami bangsa Indonesia dari pandemi COVID-19. Agar kami pulih segera bisa menjalani hidup kami normal seperti pada waktu-waktu sebelum pandemi. Tuhan, kami juga menyerahkan para pemimpin bangsa kami dari pusat hingga ke daerah. Kiranya Tuhan menolong para pemimpin bangsa kami di dalam mengelola kehidupan bangsa dan negara ini. Ketika pemimpin bangsa kami mengatasi berbagai macam persoalan, Tuhan tolong ikut campur tangan. Sehingga semua persoalan, baik itu masalah ekonomi, masalah sosial, masalah politik, dan berbagai macam masalah yang lain bisa diatasi, bahkan bisa diselesaikan dengan baik. Berkatilah kehidupan bangsa Indonesia, supaya kami selalu bisa hidup saling menghargai, kami bisa bertoleransi, kami bisa hidup saling menolong, saling mengasihi, sehingga kehidupan bangsa Indonesia senantiasa damai sejahtera, aman, tentram, adil. Ya Tuhan, dalam minggu ini kami juga akan merayakan Kamis Putih nanti malam, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan Paskah. Tuhan tolonglah, kiranya Tuhan berkenan menyertai untuk seluruh acara kebaktian yang akan dilaksanakan. Agar melalui kebaktian itu seluruh umat-Mu bisa menghayati kasih Tuhan. Bahkan iman mereka boleh mengalami pertumbuhan melalui setiap acara yang diadakan. Tuhan kiranya memberkati semua petugas yang akan melayani semua acara ini, sehingga semuanya dapat melaksanakan dengan baik. Tuhan, kami juga ingin mohon belas kasih Tuhan untuk sahabat-sahabat kami yang sedang sakit.
Tuhan tolong berkati mereka, sembuhkanlah mereka semua ya Tuhan. Dan kuatkan iman mereka supaya mereka terus bersandar dan berharap hanya kepada Tuhan. Bapa, sebentar lagi kami akan memulai aktivitas kami dan pekerjaan kami. Mohon kiranya Tuhan berkenan memberikan kesehatan yang baik kepada kami semua. Tuhan memberkati pekerjaan kami dan mencukupi semua kebutuhan hidup kami dengan rezeki yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hosiana, 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 amin. Sahabat, doa pagi telah selesai. Selamat beraktivitas, jaga kesehatan, dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.